setiap desa pasti punya yang namanya tanah bengkok. Nah, ada kabar mengejutkan dan mungkin menggembirakan bagi kepala desa dan juga perangkat desa bahwa DPN PPDI mengusulkan dalam revisi Undang-Undang Desa agar tanah bengkok tersebut tidak masuk PADES. Wah, jika usulan ini disetujui, tentu kepala desa akan ketiban durian runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, apa kabar? Anda jumpa kembali dengan saya di channel Peduli Desa 87. Nah, pada video ini saya ingin men-share sebuah informasi membahagiakan bagi teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia, yaitu seputar tanah bengkok. Berita terbaru tentang tanah bengkok dalam hubungannya dengan revisi Undang-Undang Desa, yaitu diusulkan agar tidak lagi masuk PADES, melainkan dikembalikan sebagai tanah jabatan yang melekat sebagai gaji kepala desa dan perangkat desa. Apa sih tanah bengkok itu dan bagaimana aturan hukumnya? Sebelum membahas usulan PPDI tersebut, saya informasikan dulu secara singkat tentang tanah bengkok dan aturan hukumnya. Sahabat desa sekalian, yang dimaksud dengan tanah bengkok adalah tanah desa yang menjadi kekayaan milik desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain atau diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk dijual kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali demi kepentingan umum. Tetapi tanah bengkok tersebut boleh disewakan kepada yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Adapun aturan hukumnya terdapat dalam Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa. Pada pasal 15 diterangkan larangan memperjualbelikan tanah desa. Pasal tersebut berbunyi kurang lebih begini. Yang pertama, kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Yang kedua, pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang ketiga, penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Dan yang keempat, pelepasan hak kepemilikan timah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kelima, keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati atau wali kota dan gubernur. Nah, jadi tanah bengkok yang merupakan tanah kas desa tidak boleh diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan umum. Itulah sekilas informasi tentang tanah bengkok dan aturan hukumnya. Sekarang kita kembali ke topik. Dewan Pengurus Nasional atau DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI mengusulkan agar tanah bengkok dikembalikan sebagai tanah jabatan yang melekat sebagai gaji kepala desa dan perangkat desa. Usulan ini disampaikan oleh Sekretaris Umum DPN PPDI Budi Kristianto dalam acara uji sohih RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di kantor perwakilan DPD RI Jateng di Kota Semarang pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 kemarin. Nah, saat ini konstruksi hukum tanah bengkok dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa berbunyi sebagai berikut. Tanah bengkok statusnya sebagai aset desa masuk kelompok tanah kas desa atau TKD. Hasil pengelolaannya diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa menjadi sumber pendapatan asli desa dan penggunaannya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Artinya, hasil pengelolaan dari tanah bengkok tidak menjadi hak kepala desa dan perangkat desa, melainkan masuk ke dalam PADES secara keseluruhan, di mana hasil tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan di semua bidang dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
Ketentuan dasar tersebut diatur dalam penjelasan pasal 72 ayat 1 huruf A Undang-Undang Desa dan pasal 91 dan 92 PP nomor 43 2014 junto PP nomor 45 2015. Nah, kesimpulannya, jika usulan DPR DPD tentang perubahan desa tanah bengkok tersebut disetujui, maka hasil pengelolaan tanah bengkok tidak lagi masuk PADES, melainkan menjadi gaji kepala desa dan perangkat desa. Untuk itu, usulan dari DPR DPD ini sangat perlu direspon positif dan diapresiasi oleh kepala desa dan perangkat desa di seluruh tanah air. Untuk hasilnya kita tunggu saja setelah DPD RI, DPR dan pemerintah selesai mengkaji usulan tersebut. Demikian sekilas informasi yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi kabar gembira bagi para kepala desa dan perangkat desa di Indonesia, dengan catatan apabila disetujui usulan PDI tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.